Nama saya Sadika Dwi Puspitasari. Halo, aku Fitria. Yoga. Nama saya Wali Paldiansyah. Nama saya Mas Anggir. Nama saya Hamdan Fudin Fatkur Rahman. Nama saya Dika Putra Pratama Skasya, biasa dipanggil Alek. Puasa dong. Alhamdulillah puasa. Masya Allah, tabarakallah, saya lagi puasa ini. Masih lemes, Kak. Full bolong. Kalau mungkin waktu SD ya pernah bolong-bolong tuh. Bolong-bolong sih, Kak. Pastinya ada bolongnya kan, soalnya kan saya cewek. Alhamdulillah, ada yang bolong, ada yang enggak untuk tahun ini. Untuk tahun ini saya mencoba untuk full. Insya Allah 80% pernah. Tidak pernah, Kak. Mungkin membicarakan fakta ya. Enggak dong, masa cowok gibah? Pernah. Ya mungkin karena kita diskusi biasanya lanjut ke situ gitu kayak gitu. Jujur nih nggak pernah. Kalau diskusi sih pernah. Aslinya nggak boleh sih, soalnya kan puasa. Pasti setan-setan kan dikurung. Tapi karena teman saya dan circle saya mengajak saya gibah, hati saya tergoyah. Sebenarnya nggak boleh ya, tapi karena kita ketemu terus sama teman-teman yang se-circle, terus frekuensi juga, dan yang lainnya ditemunya juga sama, jadi nggak bisa dipungkiri pasti gibah. Gak boleh ya, Kak. Kata mama sih gak boleh. Boleh kok, halal. Boleh, boleh. Kalau bisa di stop dulu ya saulan. Golek mari posoan baru tantang maneh. Kalau tidur seharian sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak bangun sih yang bahaya. Mending diimbangi dengan sholat mungkin. Nah, itu mungkin lebih balance. Kenapa nggak sekalian meninggal? Lek seharian kalau bisa jangan. Jadi cari aktivitas, karena meskipun tidur itu ibadah, tapi kalau seharian yo ojo rek. Nggak apa-apa juga sih, tapi eman-eman. Wong tidur aja ibadah, apalagi membaca Al-Quran kayak gitu. Saya setuju sih, Kak. Soalnya kan kita dengan tidur aja itu sudah mendapatkan pahala. Enggak. Alhamdulillah nggak pernah, karena saya manusia yang sabar. Pernah dong. Ngeluh pernah, ngumpat pernah. Nggak pacaran, tapi punya calon suami. Enggak. Tidak. Enggak. Gak punya. Alhamdulillah belum, cuma cinta dalam diam aja. Nggak punya. Kalau pacaran nggak boleh, tapi berhubung saya punya calon suami, jadi nggak apa-apa. Pas sahur putus, nanti buka balikan lagi. Semangat. Boleh. Eman juga ya, karena kan umpama pahala itu 100%, kalau berpacaran mungkin kurang menjadi 99%, tinggal 1% pahalanya gitu. Pendapat saya setuju-setuju aja sih, Kak. Kalau pacarannya ada batasannya, nggak yang gimana gitu. Kalau cuma pacarannya bukber cari takjil terus bukber itu nggak apa-apa sih, Kak, lebih bagus. Tetap semangat ya puasanya, meskipun banyak minuman atau es yang menggoda di luar sana, tapi harus tetap semangat puasanya. Meskipun ngerasa masih jadi manusia yang hina, tetap lakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Siapa tahu nanti setelah Ramadan kita bisa jadi lebih baik lagi. Ya, semangat puasa. Wes. Untuk kamu semangat ya puasanya. Walaupun banyak godaan, tetap semangat untuk menjalankan puasa, karena godaan itu yang menjadikan kita lebih giat berpuasa untuk menjadi pahala yang lebih banyak kayak gitu. Kamu kapan kosongnya ngabuburit yuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saat ini pada bulan Ramadan. Marilah kita manfaatkan kesehatan ini tentunya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai ibadah, sehingga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam selalu kita tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau sebagai suri tauladan kita semua, terutama ketika kita menjalani puasa. Apakah puasa itu wajib? Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, banyak juga godaan untuk kita semua, terutama ketika memasuki bulan Ramadan.
umat Islam yang diwajibkan berpuasa, tentunya masih banyak godaan yang kita dapatkan. Lalu bagaimana hukum puasa? Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Dalam ayat ini jelas bahwa hukum puasa adalah wajib. Oleh karenanya, bagi umat Islam yang berakal dan sudah dewasa, tidak ada tawar-menawar. Selama berpuasa bertahun-tahun ini, apa pernah nggak puasa atau bolong-bolong? Seseorang bisa melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah tentu dengan tingkat keimanan mereka. Jika iman mereka kepada Allah sangat yakin dan iman kepada Rasulullah, maka tanpa pertimbangan, tanpa ragu-ragu, mereka akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman sudah puasa, nggak bolong-bolong puasanya, terus sudah puasa, kira-kira apa yang membuat puasa kita percuma? Dalam satu hadis, Rasulullah dawuh, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Teman-teman, jika kita ingin puasa kita tidak percuma, kita harus menghindari yang pertama, riba atau bahasa Jawanya ngerasani. Apa itu riba? Riba di luar bulan puasa saja itu dilarang oleh Allah, karena riba adalah membicarakan kejelekan teman kita ketika teman kita tidak ada. Oleh karenanya, riba adalah akhlak yang tercela dan tidak ada manfaatnya untuk kita semua. Oleh karena itu, demi keagungan bulan Ramadan, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sedikit demi sedikit menghilangkan rasa akhlak tercela seperti riba ataupun menggunjingkan orang lain. Setelah riba, mungkin teman-teman bertanya lagi, kira-kira ketika puasa sambat apa enggak ya? Mengeluh apa enggak? Nah, kita sebagai orang yang beriman, seperti hadis tadi, jika kita bahagia atas datangnya tamu bulan Ramadan, mestinya sebagai tuan rumah, ketika ada tamu agung yang datang, kita pasti gembira. Kita pasti menyambutnya dengan sukacita, dan kita tidak akan pernah mengeluh atau sambat, karena sesungguhnya puasa untuk umat yang beriman adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mungkin sebagai kawula muda, kalau zaman sekarang Gen Z, anak-anak muda ini pasti mulai mempunyai rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Seumpama ketertarikan tersebut terjadi ketika kita semua melaksanakan puasa, bagaimana kita menyiasati agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif? Mungkin ketertarikan kepada lawan jenis adalah suatu hal yang lumrah, akan tetapi selama umur kita belum cukup untuk melangkah kepada pernikahan, alangkah baiknya ketertarikan kita kepada lawan jenis kita arahkan kepada hal yang bermanfaat. Apa itu contohnya? Kita membuat suatu kegiatan dengan teman-teman kita yang mana kegiatan tersebut positif, seperti yang sekarang dilakukan teman-teman Kim Galaksi Gunung Sari, mempunyai kegiatan positif sehingga keinginan kita untuk melakukan hal yang negatif bisa terlupakan dengan adanya kegiatan yang positif. Mungkin itu teman-teman sedikit sharing kita tentang puasa Ramadan. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan berbarengan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sedikit yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.